Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pada sesi kali ini kami akan berbagi informasi tentang bagaimana menyusun rencana pembelajaran semester. Tentunya kita akan lebih muati pada aspek moderasi beragama yang menjadi tujuan kita semua. Nah, kalau kita melihat RPS itu sesungguhnya adalah, atau dengan nama lain bisa saja menjadi rencana kegiatan pembelajaran semester RKPS, atau nama lain yang sesuai dengan menu perguruan tinggi adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterikatan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya. Jadi program itu sesungguhnya yang dirancang menghasilkan lulusan. Itu tujuan daripada RPS. Kemudian RPS itu adalah kewajiban bagi dosen, disusun secara mandiri atau secara bersama-sama dalam satu kelompok tertentu. Prinsipnya adalah pada proses pembelajaran RPS itu berpusat pada siswa, student central learning. Lalu kemudian RPS itu ditinjau secara periodik karena ada perubahan arah kurikulum atau perubahan dinamika yang terjadi dalam program studi tersebut sesuai dengan informasi pada tracer study misalnya, maka ada beberapa bagian yang perlu diberikan penguatan. Nah, kalau kita melihat inti daripada komponen RPS itu sesungguhnya ada beberapa aspek-aspek penting, komponen penting di dalamnya. Di sana ada identitas mata kuliah, ada CPL, capaian pembelajaran lulusan, ada kemampuan akhir yang harus dia miliki, kemudian ada metode pembelajaran, ada bahan kajian, ada pengalaman belajar, ada penilaian, ada daftar referensi. Nah, ini kita bisa lihat secara rinci misalnya pada penjelasan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia tahun 2015 nomor 44, atau kita bisa melihatnya pada dokumen Keputusan Diktis 706 tahun 2018 tentang penyusunan kurikulum. Nah, selanjutnya untuk penjelasan masing-masing identitas tersebut. Nah, untuk identitas mata kuliah itu tentunya ada nama program studi, ada nama mata kuliah, kemudian semester, bobot SKS, dan dosen pengampu, serta capaian pembelajarannya. Kemudian juga pada aspek yang lain tentang kemampuan akhir yang dicerangkan pada setiap program studi, kita bisa lihat juga pada bagian ini. Nah, apa yang akan disampaikan pada bagian itu adalah tentang kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan CPL. Jadi itu kemampuan akhir, kita bisa lihat pada rumusan CPS-nya. Kemudian yang berikutnya adalah pada bagian materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran pada RPS ini memuat tentang materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak dicapai. Tentunya kedalaman keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CPL yang dirumuskan pada kurikulum. Kita bisa melihat di sana ada materi pembelajaran atau bahan ajarnya. Kemudian di RPS juga itu memuat tentang metode, modul, dan model pembelajaran. Nah, model-modelnya kita bisa ambil dalam diskusi kelompok misalnya, simulasi, studi kasus, atau kemudian dalam contoh ini misalnya kami menggunakan private classroom model, perpaduan antara daring dan luring. Nah, pada bagian yang lain kami akan deskripsikan secara jelas bagaimana metode ini. Kemudian waktunya juga pada RPS itu juga dicantumkan. Kemudian pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini tentunya kita bisa melihat bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh seorang dosen yang menunjukkan di sana ada pengalaman belajar mahasiswa. Jadi deskripsi tugas dan sebagainya selama 1 semester, dan itu akan membuat mahasiswa mempunyai pengalaman yang cukup luas tentang pembelajaran mata kuliah yang diampu. Dan terakhir ada kriteria, indikator, dan bobot penilaian, bagaimana
rubrik penilaiannya, dan jangan lupa juga ada daftar referensi yang perlu dilihat dan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mata kuliah ini. Nah, sesungguhnya banyak ragam gaya penulisan rencana pembelajaran semester itu setiap perguruan tinggi. Tapi yang penting adalah apapun gayanya, komponen RPS yang sudah disampaikan di awal tadi itu harus kita penuhi. Entah dia dalam bentuk matriks atau kemudian dia dalam bentuk deskriptif, naratif yang secara deskriptif, nggak masalah. Nah, lalu dari mana kita mulai menyusun RPS? Nah, kalau kita melihat sumber-sumber yang kita bisa jadikan referensi berdasarkan komponen yang ada, maka yang paling penting itu adalah CPL yang dibebankan oleh pada mata kuliah tersebut. Nah, CPL ini kita bisa lihat pada kurikulum prodi, pada dokumen kurikulum prodi, atau kemudian pada keputusan Diktis nomor 2015 tahun 2018. Di sana membuat SKL CPL sebagaimana yang kita sudah sampaikan di awal tadi. Nah, dari beberapa komponen penting itu, sebagian besar komponen pada bagian RPS itu dibuat, dirumuskan, dan diinisiatif oleh dosen. Karenanya, ini menjadi penting, pengetahuan menjadi strategis untuk kita pelajari bersama. Kemampuan akhir, bahan kajian, pemilihan metode, waktunya, pengalaman belajar, kriteria indikator, dan daftar referensi, apalagi semuanya bertumpu pada dosen dalam rangka melakukan rancangan hal-hal tersebut. Nah, kalau kita melihat teman-teman sekalian tentang proses penyusunan RPS itu, kita akan mengidentifikasi capaian pembelajaran pada level program studi, kemudian kita jabarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah, kita jabarkan pada sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian kita siapkan bahan ajarnya, kemudian kita pilih metode yang pas untuk pengembangan bahan ajar dan pencapaian pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir tentunya kita akan menskenariokan penilaiannya, bentuk penilaiannya seperti apa. Ini skema secara sederhana bagaimana agar kita bisa membuat RPS dengan baik. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa sebelum kita menyusun RPS dengan sesungguhnya kita perlu membuat sebuah analisis pembelajaran. Nah, analisis pembelajaran itu adalah analisis yang bisa membuat komponen-komponennya secara spesifik bagaimana capaian akhir pembelajaran itu kita bisa lakukan. Kita bisa melakukan pengelompokan terhadap pencapaian materi, pencapaian CPMK per pertemuan. Entah itu kita bisa jelaskan secara hierarkial, prosedural, pengelompokan, atau kombinasi. Ada contoh yang kami sampaikan pada misalnya untuk pembelajaran PAI. Kami di sini mengetengahkan bagaimana CPMK itu bisa kita arahkan untuk pencapaian profil lulusan prodi PAI misalnya tentang pendidik mata pelajaran profesional dan berkarakter. Nah, di sana ada beberapa CPMK yang menjadi satu kesatuan utuh yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu kemudian bisa menghasilkan sebuah keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam rangka menyiapkan calon pendidik mata pelajaran PAI yang profesional dan berkarakter. Nah, sistematikanya ini kita bisa susun secara hierarkial, kita bisa juga klaster kelompokkan mana materi yang menjadi yang bisa dilakukan dalam satu kelompok tertentu, atau secara prosedural. Pengetahuan, keterampilan ini mahasiswa tidak bisa peroleh kecuali harus memperoleh dulu pengetahuan atau keterampilan tertentu. Nah, karena ini mata kuliah micro teaching, maka syarat dan ketentuan agar bisa menyiapkan praktek yang baik tentunya di backup oleh CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah adalah sub CPMK yang kita sudah siapkan. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mari kita ayo menulis. Bagaimana untuk menulisnya? Silakan segera diidentifikasi apa CPL, capaian pembelajaran lulusan program studi yang kita berada di program studi itu. Kemudian lihat pedoman penyusunan RPS bila memungkinkan, bila tersedia di perguruan tinggi atau prodi tertentu. Kemudian kita mengumpulkan referensi terkait dengan mata kuliah dan informasi-informasi lainnya tentunya dengan teknik dan penilaian pembelajaran yang lebih memadai. Kita akan berjumpa pada aspek yang lain, pada pertemuan yang lain, terutama pada contoh-contoh konkret bagaimana menyusun RPS itu
berdasarkan arahan yang kita sudah siapkan ini. Kita akan ketemu lagi, dan pada video selanjutnya kami akan jelaskan secara praktis tahap-tahap penyusunan RPS itu dalam dokumen yang terintegrasi, utuh, dan insya Allah bisa membantu kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.